Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ageta Putri Awijaya di dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Yesus, Korban Penganiayaan. Berdasarkan dari Matius 27 ayat 31-44. Bersama saya Ujun Junaidi. Sebelumnya yuk kita doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami dan mengajar kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita hari ini adalah Matius 27 ayat 31. Sesudah mengolok-olokkan Dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa Dia keluar untuk disalibkan. Beberapa tahun lalu, liputan berita di televisi pernah menyoroti secara intensif peristiwa tentang anak-anak remaja yang dirawat di rumah sakit, bahkan meninggal dunia karena penganiayaan yang terjadi di dekat atau di dalam lingkungan sekolah. Kebanyakan, pelakunya tertangkap karena ada yang merekam kejadian tersebut, lalu menyebarkan videonya sehingga viral di media sosial. Apa pendapatmu tentang kejadian-kejadian itu? Kalau hal itu terjadi di lingkunganmu, apakah yang akan kamu lakukan? Akankah kamu bertindak atau malah diam saja? Setelah merenungkan tentang Yesus yang menjadi korban kebencian dan olok-olok, kali ini kita melihat Yesus yang menjadi korban penganiayaan. Ia disalibkan bersama dengan para penyamun. Hukuman salib adalah hukuman paling menyiksa dan paling hina. Sebab orang yang disalibkan tidak akan langsung meninggal. Ia harus mengalami kesakitan yang luar biasa sebelum meregang nyawa. Lantas, mengapa Yesus diam saja dan menerima hukuman itu? Apakah itu berarti Yesus menyetujui tindak penganiayaan yang dilakukan terhadap dirinya? Tentu tidak. Ia menerima hukuman itu untuk mengakhiri kebencian dan penganiayaan serta menyelamatkan kita yang layak binasa. Tentu Yesus tidak senang dianiaya. Sebenarnya sangat mudah baginya untuk turun dari salib. Namun, ia tidak melakukannya karena ia tahu bahwa dengan pengorbanannya, ia menyelamatkan. Ini tidak sama dengan menyetujui penganiayaan. Teens, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita sepakat bahwa kita harus mengampuni dan tidak membalas. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus berani menyatakan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang salah. Terlebih, Kristus sendiri mati sebagai korban penganiayaan. Pengorbanan Kristus seharusnya makin mendorong kita untuk berjuang bersama melawan segala bentuk penganiayaan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Mari kita melanjutkan karya kasih Kristus dengan mengakhiri segala bentuk penganiayaan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk Kristus yang berkorban demi kami dan mengakhiri segala penganiayaan. Kristus mengundang kami untuk tidak diam melihat penganiayaan, bahkan kami diundang untuk menolaknya. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada teman-temanmu supaya lebih banyak lagi yang terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.